Cancer, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nggak hanya nonton sunshine kalian. Sunshine tuh ya Cancer ya. Tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist apa sih 12 rumah astrologi ya, karena itu sangat bisa membantu kalian ikut paham bagaimana gue baca tarot yang agak berbeda dengan yang lain ya. Biasanya orang sangat agak menemukan rumit ya untuk mengerti. Jadi gue saranin untuk nonton itu. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya. Untuk melihat apa sih yang terjadi pada Cancer di bulan September, 3 kartu aja. Dan semua kartu ini udah gue pershuffle sebelumnya. 3 kartu aja untuk Cancer. Untuk melihat apa yang terjadi pada Cancer. Well, stairs, man. Under the deck, stork. Jantung bacaan kalian, pilihan. Nomor 22 itu selalu pilihan. Quantum. Pilihan. Kalian punya pilihan. Mungkin kalian lagi bingung milih antara resources atau man. Ini man ini bisa jadi juga tindakan apa yang kalian akan tentukan pilih ya, untuk mendapatkan resources. Tapi yang jelas untuk semuanya itu alam bawah sadar kalian store, harus ada yang namanya transformasi atau perubahan ya, baru ada terang. Dan memang semua waktu atau kesadaran kalian yang akan menentukan. Oke. Udah segitu aja dari Lenormand untuk Cancer. Gue langsung ke Rider Tarot dan gue balik ke klasiknya, klasik tarot, Rider Tarot. Seperti biasa gue buka 12 kartu, mungkin gak gue baca semuanya 12-12-nya, tapi gue hanya baca yang bersinggungan dengan energi planet saat ini ya, dan dampaknya itu apa buat kalian ya. Karena gue lagi bacain Cancer, jadi rumah Cancer itu di rumah pertama, rumah keduanya itu Leo, rumah ketiganya itu Virgo dan seterusnya ya. Dan semuanya itu tetap energi kalian sendiri ya, bukan energinya bintang lain. Karena setiap individu mempunyai 12 rumusan itu, 12 zodiak itu ya. Oke. Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Cancer? Rumah pertama, rumahnya Cancer, kalian dapat The Hierophant. Rumah kedua, rumahnya Leo untuk Cancer, kalian dapat The Hangman. Rumah ketiga, rumahnya Virgo untuk Cancer, kalian dapat Strength. Rumah keempat, rumahnya Libra untuk Cancer, kalian dapat The Empress. Rumah kelima, rumahnya Scorpio untuk Cancer, kalian dapat The Magician. Rumah ke-6, rumahnya Sagittarius untuk Cancer, kalian dapat The Tower. Rumah ke-7, rumah ke-7 untuk Cancer itu rumahnya Capricorn ya. Rumahnya Cancer, maksudnya rumah Capricorn untuk Cancer, kalian dapat The Moon. Rumah ke-8, rumahnya Aquarius untuk Cancer, kalian dapat The Wheel of Fortune.
Oke, rumah ke-9, rumahnya Pisces. Untuk Cancer kalian dapat Judgment. Rumah ke-10, rumahnya Aries. Untuk Cancer kalian dapat High Priestess. Rumah ke-11, rumahnya Taurus. Untuk Cancer kalian dapat The Hermit. Rumah ke-12, rumahnya Gemini. Untuk Cancer kalian dapat The Star. Under the deck kalian dapat Justice. Gue akan langsung masuk ke bacaan September ya. Bacaan September biasanya gue selalu mulai dengan sedikit kelas balik tentang bulan Agustus. Nah kali ini gue bikin lebih singkat supaya untuk menghemat waktu. Tanggal 20 Agustus itu Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus ya. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Tanggal 4 September Venus masuk ke Virgo. Ya, Venus masuk ke Virgo meninggalkan Leo. Pada saat yang sama, pada hari yang sama Mars yang di Gemini itu mulai masuk ke bayang-bayang retrograde ya. Retrograde-nya masih akhir Oktober, sebulan lagi. Tapi kita sudah masuk ke bayang-bayangnya. Retrograde itu artinya planet nggak ada yang retrograde, nggak ada yang mundur ya, tapi buminya yang terus berputar, sedangkan planetnya cuma diam ya, karena setiap planet punya patternnya masing-masing. Anyway, di saat retrograde itu artinya kita dibawa kilas balik, energinya itu pengulangan yang tujuannya adalah untuk merevisi ya, pemahaman kita, entah itu dari tindakan, karena ini Mars yaitu tindakan ya. Jadi mungkin sangat mungkin kita dapat pengalaman-pengalaman yang nggak asing lagi karena kita udah pernah mengalaminya, cuman kemasannya berbeda gitu, situasinya berbeda, sikapnya berbeda, orangnya berbeda, tapi kok rasanya sama ya gitu, kurang lebih gitu. Dan itu biasanya untuk merenungkan lagi gitu akan persepsi dan pemahaman kita sendiri untuk bisa melangkah ke depan yang lebih baik kan gitu. Oke. Anyway, apa sih artinya gitu? Apa sih dampaknya Venus masuk ke Virgo untuk Cancer? Ya. Karena rumahnya Virgo itu ada di rumah ketiga untuk Cancer. Rumah ketiga itu tentang mindset, tentang persepsi, tentang komunikasi, tentang segala pengalaman, wawasan dan pengetahuan kalian yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, tentang local travel, tentang higher education ya. Itu di rumah ketiga, rumahnya Virgo. Dan Venus masuk situ. Venus itu selalu tentang relationship dan finansial atau value system ya, jadi fokusnya adalah cara persepsi kalian tentang itu semua ya, tentang finansial, tentang relationship ya, lagi di situ gitu. Dan di rumah ketiga, di rumah Virgo itu kalian dapat strength ini kalian diminta untuk percaya diri, membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri ya, untuk lebih bisa mengekspresikan. Nah ini energi Leo di rumahnya Leo, di mana rumahnya Leo buat Cancer itu di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang value system ya, lagi-lagi Venus itu juga rumah kedua itu rumah originalnya Venus. Rumah kedua itu tentang value system, bagaimana kalian menilai tentang apapun ya, tentang siapapun ya, dan bagaimana kalian apa yang bernilai, apa yang berharga buat kalian ya. Itu basicnya. Rumah kedua juga bisa juga tentang materi ya, karena yang bernilai atau berharga buat kalian itu bisa properti, bisa anak, bisa keluarga, bisa penghasilan, bisa pekerjaan. Setiap orang berbeda ya. Nah di rumahnya Leo, di rumah kedua itu kalian dapat The Hangman. The Hangman di sini ini ada pengorbanan atas nilai-nilai atau prinsip kalian sendiri.
Di sini ada pengorbanan, entah itu untuk mencoba memahami dari sudut pandang yang lain, tapi yang jelas itu ada pengorbanan dari sisi kalian, yang mana pada akhirnya bahasa lain dari gua itu pengorbanan adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Ya. Dan ini Hangman ini energi Pisces. Pisces itu juga eskapis itu suka melarikan diri gitu, dari apapun. Biasanya kalau Pisces itu melarikan diri itu ke imajinasinya, ya, atau bersenang-senang gitu kan. Itu pengorbanan juga, karena dia tidak jadi sebenarnya dia ada mengulur waktu ya, pengorbanan waktu juga, mengulur waktu untuk menghadapi masalah itu, apapun itu situasinya. Dia mengulur waktu, sebenarnya bisa dikelarin tapi nggak dikelarin gitu. Dan energi Pisces buat Cancer itu di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Entah itu tentang travel, apapun yang sifatnya berjarak, emosional maupun geografi. Tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, atau yang tidak di luar kebiasaan kalian, ya, atau bisa juga benar-benar luar negeri, ya. Tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, hukum, dan higher learning. Di rumah ke-9 itu rumahnya Pisces buat Cancer, ya. Dan itu originalnya rumahnya Jupiter. Jadi bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian, entah perbedaan itu sendiri jadi batas pemahaman kalian sendiri, nah, tentang sesuatu yang tidak biasanya, gitu. Atau untuk pindah dan segala macam, atau ya berelokasi, ya. Anyway, di rumahnya Pisces, di rumah ke-9, untuk Cancer, kalian dapat judgment. Penilaian kalian bagaimana? Kalian dapat kesempatan kedua, ya, untuk memperbaiki atau menyudahi, mengakhiri penilaian kalian di masa lalu yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan pendekatan yang baru. Kesempatan kedua, judgment, penilaian. Tadi rumah kedua tentang your value system, bagaimana kalian menilai. Dan ini hanya menjelaskan Venus di Virgo, ya. Ini kalian diminta untuk lebih percaya diri untuk mengekspresikan diri kalian sendiri. Dan judgment ini energinya Scorpio. Ini energi Scorpio. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian, kalau kalian yang sudah mikir A ternyata B. Anyway, ini energi Scorpio di rumah Scorpio buat Cancer itu ada di rumah ke-5. Di rumah ke-5 itu tentang romance, love affairs, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang anak-anak itu sendiri, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, dan tentang bagaimana kalian menikmati hidup, how you having fun. Di rumah ke-5, di rumah Scorpio, kalian dapat The Magician. Ini energi Merkuri. Merkuri ada di Libra. Artinya kalian punya mindset kalau kalian mampu mewujudkan apapun impian kalian menjadi nyata. The Magician. Dia punya semua. Dia punya segala-galanya untuk mewujudkan apapun. Masalahnya adalah The Magician itu, ya, dia punya semua elemen, ya. Dia punya semua keempat elemen. Entah itu tanah, air, angin, api. Dia punya semua. Masalahnya bagaimana mengkoordinasikan keempat elemen itu untuk menjadi nyata. Untuk membantu, mensupport kalian untuk mewujudkan impian kalian. Nah, di sini karena ini energi Merkuri, ini energi Merkuri di Libra, ya. Jadi ini rumahnya Libra. Rumah Libra itu rumah keempat. Rumah keempat buat Cancer, ya, rumahnya Libra. Itu tentang home, rumah itu sendiri, properti, ya, tentang keluarga, tradisi, nilai, fondasi, bahkan leluhur. Nah, di rumah keempat itu, di rumahnya Libra itu kalian dapat di Empress. Ini energi Venus.
kalian siap melahirkan situasi, keadaan, dan kondisi yang baru. Ini energi Venus itu sendiri. Balik ke Venus di Virgo. Apapun yang kalian ingin ciptakan, situasi, keadaan, kondisi yang baru itu yang kalian ingin ciptakan, kalian butuh keberanian yang jelas untuk mengungkapkan. Oke. Dan Mars di Gemini itu masuk ke bayang-bayang retrograde. Nah, buat Cancer agak sulit. Kenapa? Karena rumahnya Gemini, dan Mars itu selalu tentang tindakan. Rumahnya Gemini itu di rumah ke-12 buat Cancer. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi, segala hal yang di luar kontrol kita, segala hal yang bukan materi, nggak kasat mata, termasuk deep down emosional kalian tuh juga tidak terdefinisi. Itu masuknya ke rumah ke-12. Rumah ke-12 itu juga tentang karma, tentang alam bawah sadar, tentang keyakinan-keyakinan ya. Kalian yang membatasi, tentang kegelapan itu sendiri, keburukan, whatever. Di rumah ke-12 itu, di rumahnya Gemini, ya, di mana ada Mars yang masuk bayang-bayang ya, retrograde. Kalian dapat the star. The star di sini artinya you will get what you wish, fulfill. Ya. Kalian akan mendapatkan harapan-harapan kalian menjadi nyata. Tapi kalian mesti healing dulu. Clearing your energy, bersihkan energi kalian dari energi yang bukan kalian. Setiap saat kita selalu terkontaminasi atau mengadopsi energi-energi sekitar kita. Apalagi kalau energi kita nggak kuat ya, nggak cukup kuat. Yang ada kita yang kemakan oleh energi-energi sekitar kita. Nah, makanya ada yang bilang makanya piknik gitu. Itu maksudnya supaya kita menjauh dari apapun sekitar kita ya, untuk mengembalikan retreat ya, untuk mengembalikan energi kita lagi. Anyway, the stars healing. Ini energi Aquarius. Energi Aquarius dan Mars retrograde itu ya dari Oktober. Tapi kita udah masuk ke bayang-bayang ya. Itu sejak bulan September. Itu sampai Januari tahun 2023. Ya. Ini energi Aquarius. Dan di Aquarius itu ada Saturn, karma duniawi. Karma duniawi, kenapa gue ngomong karma duniawi? Karena Saturn itu yang menciptakan peraturan-peraturan, yang menentukan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang ada di dunia. Jadi dia juga yang menentukan batasan-batasan, batas-batas itu. Jadi sanggup nggak kalian melampaui batas-batas itu untuk bisa mendapatkan berkah spiritual? Anyway, ini energi Aquarius. Di rumahnya Aquarius buat Cancer itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi ya. Tentang bagaimana berbagi dalam kebersamaan, hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu seks, intimacy, entah itu warisan, entah itu properti, entah itu hutang, finansial, joint venture, PT, ya. Kontrol bahkan ya. Juga kuasa, power. Di dalam kebersamaan selalu ada batas-batas yang tidak terlihat. Bisa nggak kita melihat itu, menghargai itu, sehingga kita secara otomatis menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Di rumah ke-8, di rumahnya Aquarius, yang mana ada Saturn, karma duniawi itu. Karena Saturn itu yang istilahnya membuat kita menjadi bertanggung jawab dan disiplin. Dan itu bentuknya juga dalam materi duniawi. Anyway, di situ di rumah ke-8 itu ya kalian dapat the wheel of fortune, roda keberuntungan. Ini energi Jupiter. Jupiter itu yang membawa berkah spiritual di saat kalian mampu melampaui batas-batas dari karma duniawi. Saturn itu sendiri. Oke. Roda ini tidak akan bergerak dengan sendirinya, hanya dengan kesadaran kalian sendiri.
dia bisa berputar dan kalian yang menentukan arahnya, kan gitu. Energi Jupiter itu ada di Aries dan itu lagi retrograde juga, jadi September ini penuh banyak yang retrograde ya. Akhir bulan ini banyak yang akhir tahun ini banyak yang retrograde. Jupiter retrograde adalah fokus kita, kalau ingat bacaan bulan lalu, Jupiter retrograde itu fungsinya adalah shifting fokus ke internal, bukan lagi eksternal, tentang situasi, kondisi atau keadaan sekitar, tapi kepada kita, diri kita sendiri. Mampu nggak kita melampaui itu? Nah, Jupiter di Aries, di rumahnya Aries buat Cancer, itu ada di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan long term goal. Di rumah ke-10 itu ada Jupiter ya, Jupiter yang retrograde. Kalian dapat High Priestess. High Priestess itu dia silence, diam, mencermati. Dia witness, dia saksi. Dia tidak berpihak, antara hitam dan putih, dia di tengah-tengah. Dia diam, membiarkan segala sesuatunya terjadi. Ini energi Pisces. Balik lagi ke rumahnya Pisces. Buat kalian di rumah ke-9, rumahnya Jupiter, rumah originalnya Jupiter. Rumah ke-9 tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri di rumah Pisces. Nah, di rumah Pisces itu kalian dapat judgment. Tadi udah gue bahas ya tentang penilaian kalian sendiri, dan kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda dari pemahaman-pemahaman kalian yang sebelumnya. Oke. Untuk bisa mewujudkan apapun impian kalian menjadi nyata. Oke. Jadi karena Mars retrograde, jadi untuk pemahaman-pemahaman ini ya yang akan ini proses kalian sendiri untuk bisa mengambil keputusan atau sikap berdasarkan penilaian-penilaian yang berbeda. Itu kurang lebih karena Mars retrograde sampai Januari ya. Ini proses kalian sendiri untuk memahami atau menyadari ya. Itu sampai Januari. Karena di saat Mars balik direct ya, nggak retrograde, mulai bergerak lagi maju, dia kan berarti move on ya. Dia mulai ambil kepastian, sikap-sikap yang tegas kan gitu. Oke. Tanggal 9 Merkuri yang di Libra itu dia retrograde. Pemahaman kalian ya di rumah Libra, rumah keempat, home, family, tradisi, nilai, leluhur ya, fondasi, apapun yang kalian ingin ciptakan, lahirkan, itu karena Merkuri itu tentang komunikasi, tentang mindset, persepsi, dan intelektual kalian ya. Retrograde itu ada Merkuri retrograde itu 3 minggu sebenarnya cuma 3 minggu, tapi bersama dengan bayang-bayang sebelum dan sesudah kurang lebih jadi 5 minggu ya. Itu punya tendensi energinya itu bikin kita agak-agak sering salah paham gitu, miskomunikasi, misunderstanding gitu, dan juga secara emosional kita dibikin agak bingung karena pikiran-pikiran kita lagi aktif. Jadi untuk memulai segala sesuatunya, kalian secara persepsi kalian itu semua istilahnya dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya pengulangan. Dan itu untuk masalah keluarga, entah itu rumah. Dan tanggal 10 September full moon di Pisces.
Purnama di Pisces konotasinya adalah ending atau release gitu. Nah, untuk Pisces energinya itu adalah untuk supaya kita lebih bisa melepaskan, release semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan merubah energi itu menjadi tindakan-tindakan yang sifatnya lebih positif, walaupun kecil tapi positif, daripada ngempanin itu kekhawatiran. Nah, lagi-lagi balik, ini masalah penilaian judgment. Di rumah ke-9, rumah Pisces ada judgment. Karena penilaian kita itu semua didasari oleh Merkuri ya. Mindset, persepsi kita sendiri, dan pengalaman, wawasan, pengetahuan yang kita miliki hingga saat ini. Tanggal 22 matahari meninggalkan Virgo, masuk ke Libra. Dengan matahari di Libra ya, kita secara general ya, kita kayak dikasih kesempatan untuk menciptakan keharmonisan ya. Kita menjadi lebih kompromi, kita lebih diplomatis ya, untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Nah, untuk Cancer itu fokusnya di rumah keempat, yaitu family, keluarga ya, atau properti, rumah, leluhur ya, tradisi. Itu ada istilahnya, karena matahari di situ akan ada terang lah ya, tentang apapun yang kalian ingin ciptakan baru itu ada arah ke sana. Tanggal 23 Merkuri yang retrograde itu kembali ke Virgo, meninggalkan Libra. Balik ke Virgo, balik ke rumah ketiga, rumah originalnya Merkuri. Jadi pulang ke rumahnya Virgo. Virgo itu rulernya Merkuri. Jadi energinya Merkuri di Virgo seperti bulan lalu, 2 bulan yang lalu. Seperti 2 bulan lalu, dia bawaannya bikin selalu cemas. Gue cuma nyaranin untuk inget lagi ya, energi full moon di Pisces, untuk merelis, melepaskan lagi semua pikiran-pikiran negatif atau kecemasan, kekhawatiran kita sendiri ya, ketakutan kita akan apapun itu, dan menjadikannya tindakan-tindakan yang lebih positif. Oke. Kadang kalau emang nggak bisa disuarakan, diekspresikan, lakukan aja. Yang jelas kalian butuh keberanian, kekuatan dari dalam diri kalian untuk melakukan apapun itu. Anyway, tanggal 25 New Moon di Libra. Yes, new beginning. The Empress, new beginning. Di rumah ada hal yang baru mungkin ya. Situasi yang baru di rumah yang jelas, dengan energi New Moon di Libra. Dan di sini lebih sifatnya ke emotional reset. Secara emosional kita reset untuk menciptakan balance. Tanggal 29 pun Venus masuk ke Libra. Artinya dia balik ke rumahnya, karena Libra itu ruler di bawah Venus, di bawah Venus. Tapi memang jadi Venus itu dia ruler planetnya Libra dan Taurus ya. Kalau Taurus itu lebih ke femininnya, kalau di Libra itu lebih maskulinnya. Kalau di Taurus dia lebih ke spring ya, lebih ke bersemi gitu kan. Kalau Libra itu lebih ke darkness, lebih ke kegelapan, winter, agak lebih dingin. Artinya di sini reset emosional reset. Venus lagi-lagi tentang relationship, finansial ya, value system, bagaimana kalian menilai ya, dan harmoni. Jadi, dan karena dia di rumahnya sendiri, di rumah Libra, artinya dia di rumahnya sendiri, energinya double. Jadi
I wish you all with at home with full of life gitu. Jadi gue berharap untuk kalian semua Cancer di rumah dengan penuh cinta gitu aja deh. Karena emang energinya penuh dengan cinta. Cinta itu nggak selalu yang manis ya. Pahit pun bisa menjadi cinta itu sendiri. Under the deck, alam bawah sadar kalian, Justice. Energi Libra itu sendiri. New beginning at home. Dan memulai sesuatu yang baru di rumah. Ya, kalian akan siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru. Right. Oke, kartu terakhir dari The Goddess Guidance Oracle card. Ya, saran dan petunjuk untuk Cancer di bulan September. Kalian dapat 2. Baiklah. Unconditional love, Mary Magdalene. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearance may be. Cintai diri kalian sendiri dan orang lain dalam segala situasi apapun yang terlihat, apapun kelihatannya. Mary Magdalene, love unconditional. Artinya, ini kalau ada kata-kata gue nyadur dikit ya, gue pernah baca dan gue suka. Itu kata-katanya adalah Tuhan tidak meminta kita untuk mendapatkan untuk terlihat baik, untuk terlihat baik buat orang lain. Kita hanya diminta untuk mencintai mereka. Itu kata-kata yang gue suka. Anyway, yang kedua, Bridget, don't back down. Stand up for what you believe is right. Jadi, keluarkan, bersuaralah atau berdirilah pada hal-hal yang menurut kalian itu benar. Di screenshot aja supaya bisa di zoom kalau yang mau ikut baca dan translate sendiri ya. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.